masukkan ke dalam MATLAB ya. Oke, nah program dari Fortran itu saya sempat lihat ya, itu jumlah baris kode programnya itu sekitar 9.000 sekian ya, katakanlah 10.000 lah ya, 10.000 baris ya. Nah, Anda bisa membayangkan ya, program 10.000 baris kode itu kan dia bukan program kecil ya. Maksud saya 10.000 baris kode program itu kalau kita tidak begitu sangat-sangat hebat ya dalam programming, saya yakin 1 bulan belum selesai ya kalau sekitar 10.000 baris kode program ya kalau kita membuat ya. Nah, saya akan berusaha menerjemahkan itu ya ke dalam MATLAB ya, dan di situ ada kembali ke apa yang saya katakan di depan ya, bahwa kalau kita memiliki program yang sangat besar ya, kita harus bagi-bagi program itu menjadi suatu program yang beberapa program kecil-kecil ya, yang masing-masing program kecil ini bisa menangani satu masalah spesifik ya. Nah, program yang besarnya 10.000 baris kode ini dia terpecah ke dalam 185 program kecil. Ya, jadi kita bisa coba kasaran hitung ya, kalau anggap aja 200 sama berapa tadi, 10.000 ya, berarti 100 bagi 2 ya, sekitar ya 50-an ya, tidak terlalu banyak kan ya kalau kita lihat per satu program kecil itu ya sekitar 50 sampai 75 lah katakan ya, atau sampai 100 ya, 50 sampai 100 baris kode program ya, jadi tidak terlalu banyak sebetulnya ya. Nah, memang ini keunggulan dari fungsi ya atau script. Kalau kita berbicara script ya, kita bisa memecah-mecah program itu ke dalam program yang lebih kecil ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih mengontrol ya apakah program tadi sudah mampu melakukan tugasnya dengan baik ya. Misalkan dalam satu program besar kita harus menggunakan teknik sorting ya. Nah, teknik sorting ini jangan kita buat sebagai satu fungsi build yang menyatu dengan program utama ya. Kita harus pecah itu ya sebagai program tersendiri, program kecil ya, kita bisa namakan sorting program atau apapun ya, yang intinya dia berguna atau berfungsi bertugas untuk melakukan sorting ya terhadap suatu data ya. Nah, kemudian program ini nanti harus bisa kita panggil di dalam program yang lebih besar ya. Nah, inilah keuntungan dari fungsi ya. Misalkan kita menggunakan script, apakah kita tidak bisa memanggil? Bisa ya, kita bisa memanggil script. Tetapi sayangnya penanganan variabel antar script itu bisa menjadi sedikit problematik ya, bisa problem ya. Kenapa? Karena script tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan variabel ya, sedangkan fungsi ini dia bisa menyampaikan variabel ya, seperti saya contohkan tadi di depan. Oke ya. Nah, kembali ke sini, fungsi lokal ya, program dapat terdiri dari banyak fungsi. Ya, tadi saya sudah berikan contoh ya, gambaran ya. Kemudian fungsi lokal dapat memecah program menjadi program kecil. Ini tadi ya, yang menangani tugas kasus kecil secara spesifik ya. Jadi program kita lebih terkontrol mulai dari aspek yang paling spesifik ya. Oke, kemudian fungsi lokal dituliskan dalam file yang sama dengan fungsi-fungsi lokal lainnya ya. Jadi fungsi lokal itu kita bisa tuliskan dalam satu file yang sama ya. Kembali ke contoh program yang akan saya terjemahkan ya. Itu ada sekitar 10.000 baris kode program ya, dia dituliskan dalam satu file ya, tetapi dari satu file itu dia dipecah-pecah menjadi banyak banyak apa namanya, sub fungsi-fungsi gitu ya, fungsi-fungsi kecil ya. Nah, ini kita juga bisa lakukan hal yang sama ya, di dalam MATLAB itu kita bisa menuliskan sub-sub fungsi dalam satu buah file yang sama ya. Contohnya di sini ya, saya membuat satu fungsi ya, saya namakan fungsi lokal ya, karena kita sedang membahas fungsi lokal. Kemudian di dalam file fungsi lokal.m ini saya mempunyai 3 fungsi misalkan ya. Di sini ini fungsi lokalnya sendiri ya, fungsi yang sama dengan namanya ya. Oke. Kemudian yang kedua di sini saya mempunyai fungsi lokal untuk penjumlahan, di sini untuk perkalian ya. Oke, sama-sama dia membaca nilai X ya. Jadi yang pertama penjumlahan ya, menjumlahkan dirinya sendiri.
Yang kedua, perkalian mengalihkan dirinya sendiri. Ya. Oke, kemudian ini akan dipanggil ke program yang fungsi lokal. Ya, nah di sini ada nama program fungsi lokal. Ya, nama filenya fungsi lokal. Ya, berarti ini dia adalah program induknya. Ya. Oke, jadi program induk dari suatu file fungsi ya itu adalah fungsi yang memiliki nama yang sama ya dengan filenya ya. Jadi dia berperan sebagai fungsi induk ya, yaitu nama fungsi yang akan muncul di sini ya. Oke ya, jadi dalam fungsi induk ini dia akan memanggil dua fungsi ya, yaitu fungsi jumlah x dan kali x ya. Dan lihat di sini saya tidak membuat ini ke dalam X ya. Jadi ingat ini adalah sebagai argumen saja ya. Argumen itu artinya perwakilan ya, sebagai perwakilan. Kita tidak harus menggunakan simbol atau nama variabel yang sama ya. Ini adalah kelebihan fungsi ya, di mana variabelnya itu bersifat lokal. Ya, jadi kalau di sini ada X ya, di sini dia bisa berubah menjadi B. Ya, tergantung kita assign-nya ya. Jadi di sini fungsi lokal ini ya, fungsi lokal yang induk ya, fungsi induknya ini dia menerima input B. Ya, kemudian input B-nya ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini ya. Sementara kalau kita lihat terpisah ya dari masing-masing fungsi, ini sebetulnya adalah X ya. Jadi B ini adalah X ya, atau X ini sama dengan B, berarti masuk ke sini ya, X plus X ya. X-nya adalah B. Ya, jadi dia bisa menghitung berdasarkan informasi ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai passing the variable ya, atau melanjutkan ya, atau apa istilah lainnya bahasa Indonesia, memberikan lah ya, memberikan variabel yang melanjutkan, meneruskan ya. Jadi variabel B ini dia di treat ya, di treat sebagai variabel X di sini ya, di variabel lokalnya dia ya. Oke ya. Kemudian dia dihitung dan memberikan nilai yang dimaksud ya. Nah, di sini catatan penting selanjutnya adalah urutan. Ya, urutan dari fungsi lokal ini tidak menjadi masalah. Ya, dia tidak harus misalkan karena di sini fungsi induknya ini ya, parent functionnya ini adalah saya ingin menghitung output A ya, di mana output A ini adalah penjumlahan dari hasil jumlah dan hasil kali ya. Nah, berarti di sini hasil jumlah ini harus saya buat pertama di sini. Tidak juga ya. Jadi saya bisa membuat jumlah ini ada di bawahnya kali. Tidak masalah ya. Jadi dia akan dipanggil ke dalam ini dengan cara yang sama ya. Jadi tidak akan mengubah hasil akhir dari fungsi induk kita ya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah fungsi bersarang. Ya, jadi kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai fungsi lokal, ya fungsi lokal ini bisa dituliskan secara terpisah-pisah ya dalam satu file ya, dan dia urutannya bisa acak ya. Nah, fungsi bersarang ini saya kira logikanya sama seperti ketika kita membuat struktur perulangan maupun struktur bercabang ya, condition ya. Oke, jadi yang namanya bersarang berarti dia harus ada di dalam sesuatu yang lingkupnya lebih besar ya. Nah, di sini kita memiliki fungsi ini ya, misalkan saya membuat satu file baru volume kubus ya. Di sini saya membuat fungsi namanya volume kubus ya. Nah, fungsi volume kubus ini di dalamnya ini ada satu fungsi kecil lagi ya. Satu fungsi kecil lagi untuk menghitung volume kubus itu ya. Nah, di sini saya tuliskan inputnya di sini ya, meskipun mungkin bisa tuliskan di sini ya, PLT-nya berapa ya. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa fungsi vol ini ya, fungsi vol ini ada di dalam fungsi volume kubus ya, fungsi utama ya, parent function ya. Oke, jadi ini yang disebut sebagai fungsi bersarang ya, artinya fungsi itu ada di dalam fungsi lainnya ya. Nah, kalau melihat dua fungsi ini ya, fungsi lokal dan fungsi bersarang, ini tergantung pada preferensi dari programmernya ya, dan tergantung dari kebutuhannya juga mungkin ya. Ya, fungsi yang mana yang
kira-kira akan dipakai ya. Kalau saya secara pribadi ini saya jarang sekali menggunakan fungsi bersarang ya. Jadi lebih sering menggunakan fungsi lokal ya, karena fungsi lokal itu menurut saya lebih ini ya, lebih lebih mudah dalam pembacaan ya. Jadi fungsi ini ya fungsinya masing-masing kemudian kita gabungkan menjadi satu ya. Oke, ya meskipun kalau kita apa namanya ini agak berbeda ya dengan apa namanya kalau dulu saya membuat program di dalam Visual Basic itu biasanya kalau saya membuat fungsi-fungsi kecil seperti ini biasanya saya gunakan modul ya. Modul itu sejenis script kalau di MATLAB ya. Jadi dia ada banyak script gitu ya. Jadi kalau ada 185 tadi ya, 185 program kecil ya, berarti saya akan punya 185 file ya yang berisi masing-masing program kecil tadi ya. Nah, memang itu adalah yang umum dilakukan oleh programmer ya, terutama saya berbicara programmer dalam bidang kita ya, dalam bidang teknik sipil ya, finite element seperti itu biasanya kita pecah-pecah dalam file ya untuk lebih memudahkan ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini rasanya tidak mengurangi kompleksitas ya. Ya ini memang sedikit berbeda dengan Visual Basic ya. Kalau dulu saya menggunakan Visual Basic itu misalkan kita tuliskan seperti ini ya. Di Visual Basic itu ada function apa namanya ya, function listnya ya. Jadi misalkan di sini saya punya 185 fungsi ya, maka di sana itu ada semacam drop down list gitu ya. Ya, ini berisi macam-macam fungsinya itu di sini ya. Jadi kita bisa select ya, kita bisa jump to specific function yang kita ingin ubah ya, yang kita ingin cermati ya. Nah, untuk di MATLAB saya sendiri belum pernah menggunakan ya, apakah dia ada atau tidak saya juga belum mencermati ya, karena style saya membuat program biasanya memang saya pecah-pecah dalam bentuk file secara terpisah ya. Oke ya. Nah, di sini mungkin Anda bisa melihat ini ya, melihat sesuatu yang very notable ya di sini ya. Jadi di sini ada variabel PLT ya. Coba kita lihat apakah ini ya, di sini ada variabel A ya, ada variabel B ya, di sini ada YX ya. Nah, di sini variabelnya ini berwarna hitam ya, seperti kita mengetikkan ya hitam ya, variabel biasa ya, seperti argumen-argumen biasa ya, statement biasa ya. Oke. Nah, di sini warnanya berbeda ya, dia berwarna ini ya, sama seperti warna yang saya gunakan ini. Dia agak hijau ya, hijau agak kebiruan sedikit ya. Nah, warna ini dia menunjukkan jenis variabel yang berbeda. Ya, di sini kalau Anda lihat ini dia variabelnya dia share ya. Dia bukan variabel lokal bebas dalam satu fungsinya itu sendiri ya. Anda lihat di sini. Ini fungsinya ini mengandung variabel lokal ya, lokal yang ada pada dirinya sendiri ya, tidak saling terikat. Ya, dia hanya sebagai argumen ya. Sementara di sini dia terikat ya, jadi fungsi variabel ini ya sama dengan variabel yang ini ya. Dan kalau Anda lihat lagi variabelnya ini tidak muncul di workspace. Ya, jadi variabel dari fungsi itu dia disimpan di tempat yang lain. Ya, saya belum menggali lebih jauh ya di mana dia bisa diakses ya. Nanti Anda bisa coba ya. Ini variabel ini dia disimpannya di mana ya, tapi yang jelas dia tempat penyimpanannya itu berbeda dengan ketika kita membuat variabel di sini. Ya, kalau variabel di sini dia otomatis masuk sana ya, begitu juga dengan script. Ya, script itu otomatis masuk ke sana. Tapi function ini saya buat ya, kemudian run keluar hasilnya ya, dan dia variabelnya v tapi tidak ada di workspace ya. Oke ya, fungsi bersarang fungsi terdiri dari fungsi udah, fungsi anak berada sudah. Dalam fungsi bersarang variabel fungsi diakses secara langsung. Oke ya, jadi dia tidak ada pengiriman atau passing variabel ya. Passing variabel antara fungsi induk dan fungsi anak ya, berbeda dengan ini ya.
Ini fungsi induk, fungsi anak ya, harus ada variabel yang dipas ya. Di sini ada variabel B dipas ke sini ya menjadi variabel X, kemudian dikeluarkan sebagai variabel Y ya. Variabel Y ini kemudian dijumlahkan di sini ya. Ya, jadi itu passing variabel ya. Kalau di sini tidak ada passing variabel ya, karena di sini langsung ya, ini tidak ada passing variabel ke sana. Ini juga tidak ada ya yang dipas dari induk ke anak, anak ke induk ya, karena mereka satu variabel yang sama ya. Jadi sama seperti kita menuliskan satu skrip saja di sini ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah fungsi anonimus ya. Tadi saya sudah menyinggung sedikit anonimus tanpa nama ya, tapi kalau di sini dia berarti tanpa file ya. Oke, jadi fungsi yang tidak memerlukan file untuk penyimpanan fungsi tersebut ya, dapat berupa function handle ya, handle itu ya handle aja lah ya, handle function ya. Kemudian fungsi anonimus dapat menerima variabel input dan dapat mengembalikan. Nah, ini ya. Jadi fungsi itu selalu dia bisa menerima input ya, dan dia bisa mengembalikan outputnya ya. Oke ya, jadi berbeda dengan script ya. Script itu kalau kita ketikkan seperti itu saja ya, algoritma kita run, ya dia akan menghasilkan variabel-variabel itu, tapi dia tidak mengembalikan. Ya, mengembalikan itu maksudnya menampilkan jawaban ya, kalau tidak diminta ya. Tapi kalau fungsi itu pasti otomatis dia memberikan nilai ya. Oke ya. Nah, fungsi tidak memerlukan file penyimpanan ya. Tadi contohnya itu adalah kalau kita menggunakan fungsi bawaan dari MATLAB ya, atau built-in function. Ya, built-in function ini ya dinamakan function karena dia memang fungsi ya. Jadi Anda bisa mengecek masing-masing fungsi di MATLAB ya, built-in function MATLAB itu bisa Anda cek ya dari mungkin dari help-nya ya. Masing-masing fungsi itu Anda bisa telusuri ya, terutama kalau misalkan Anda melakukan kesalahan argumen pada built-in function ya, misalkan input tadi ya, misalkan input tadi Anda tidak memasukkan prom ya, atau promnya itu Anda lebihkan argumennya gitu, biasanya dia akan error ya. Nah, error itu biasanya dia akan menampilkan line berapa function itu error. Anda bisa klik dan Anda bisa melihat isi seluruhnya dari function tersebut sebetulnya dia apa ya. Oke, jadi kalau Anda cermati itu function seperti itu ya, built-in function dari MATLAB itu di dalamnya dia juga ada inputnya ya, inputnya apa. Misalkan untuk fungsi input tadi ya, dia menggunakan prom ya, prom itu merupakan input argumen ya, kemudian dia juga akan mengeluarkan output argumen ya. Oke, nah contoh lain dari fungsi anonimus tadi adalah dapat berupa function handle ya. Function handle itu adalah yang dituliskan seperti ini ya. Oke ya, mungkin saya sudah pernah menuliskan ini ketika kita belajar mengenai simbolik ya. Kemudian di bagian plotting itu ketika kita menggunakan fplot ya, itu juga kita bisa menggunakan function handling seperti ini ya. Jadi function handling itu didahului oleh add ya, add x ya. Ini berarti kita membuat suatu fungsi variabelnya x ya, kemudian cukup spasi dan fungsinya itu apa ya. Ini adalah sintaks untuk function handling ya. Oke ya, jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini adalah contoh script ya dalam kasus kita ya. Jadi ini script ya, tapi scriptnya berisi function di sini ya. Ini function, kenapa? Karena dia ada input argumen di sini ya, kita memasukkan variabel 5 ya, dan 5 ini dipas ke sini ya, dia sebagai variabel x dan dia dieksekusi di sini dan dikeluarkan sebagai sebuah nilai fungsi dari parabola ya. Tapi karena di sini parabola ini hanya nama ya, kita tidak bisa menuliskan misalkan seperti sebelumnya ya, kita bisa tuliskan variabel outputnya ya, atau output argumennya apa ya, karena di sini seperti ini ya. Oke, jadi kita bisa set di sini. Misalkan kita buat dia variabelnya y. Ya, ini sama seperti yang sudah kita pelajari ya. Oke, nah di sini ada x1 ya, kemudian y sama dengan parabola 5 ya. Ini kalau kita
run ya. Ini parabola X ini menghasilkan ini ya. Jadi kalau ini langsung kita run ya, ini dia akan menghasilkan nilai 48,1 ya. Maksudnya di sini saya tidak berikan ini ya, tidak berikan input argumen di sini ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada input argumen ya, X sama dengan 1 ya. Oke ya. Jadi kalau itu di run dia akan menghasilkan 48,1 ya. Oke, kemudian kalau saya masukkan di sini parabola 1, maka ya dia nilainya sama. Ya, jadi untuk kasus yang ini itu saya menuliskan hanya parabola saja ya. Kemudian dia dibaca argumen inputnya ini, hasilnya ini ya. Kalau kita masukkan 1 ya sama, ya kan? Nah, kemudian kalau kita masukkan 5 baru dia berbeda ya karena dia tertimpa ya. Jadi pertama dia ada X-nya 1, kemudian di sini kita minta dia menghitung menggunakan X5 ya. Jadi yang akan masuk ke sini adalah 5 ya. Oke, ini contoh penggunaan variabel saja ya, updating variabel ya.